Saya Diah Kumalasari, NIM 206190016. Di sini saya akan membahas tentang jenis pengelompokan kelas berdasarkan bidang studi, spesialisasi, sistem kredit, kemampuan, dan minat, serta membahas tentang kelebihan dan kekurangan pengelompokan. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang jenis pengelompokan kelas berdasarkan bidang studi, spesialisasi, sistem kredit, kemampuan, dan minat. Yang pertama, pengelompokan kelas berdasarkan bidang studi. Pengelompokan berdasarkan bidang studi yang lazim disebut juga dengan istilah penjurusan ialah pengelompokan siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pengelompokan kelas berdasarkan spesialisasi. Pengelompokan berdasarkan spesialisasi hanya terdapat di sekolah-sekolah kejuruan. Pada hakikatnya, penjurusan sama dengan pengelompokan berdasarkan bidang studi, namun lebih menjurus ke arah yang lebih khusus. Yang ketiga, pengelompokan kelas berdasarkan sistem kredit. Pengelompokan dalam sistem kredit ialah sistem yang menggunakan ukuran satuan kredit untuk memberi bobot bagi setiap mata pelajaran. Bobot satu kredit, lengkapnya satu satuan kredit di semester, yaitu 1 SKS. Yang keempat, pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan. Dalam kelompok peserta didik terdapat peserta didik yang pandai, sedang, dan lambat. Untuk mempermudahkan pelayanan guru, maka peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok cerdas, sedang atau menengah, dan lambat. Yang kelima, pengelompokan kelas berdasarkan minat. Pada suatu ketika terdapat peserta didik yang senang menulis, sedang yang lain menyenangi matematika. Peserta didik yang melakukan kegiatan belajar yang sama dikelompokkan. Pada situasi seperti ini, guru perlu terus-menerus mengamati setiap peserta didik. Kelemahan dan yang selanjutnya yang kita bahas adalah kelemahan dan kelebihan pengelompokan. Ado dan Akbawea menyatakan bahwa pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan kognitif dapat memberikan keuntungan, yakni peningkatan prestasi siswa, memudahkan guru dalam mengajar di kelas, memudahkan guru mengendalikan proses pembelajaran instruksi, dan memudahkan guru memberikan penguatan pada siswa yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah. Siswa berprestasi rendah merasa lebih nyaman ketika berada bersama teman-temannya yang memiliki kemampuan setara. Siswa yang berprestasi tinggi juga dapat saling menjaga dan mendukung minat mereka. Siswa bisa saling menghargai dan berpartisipasi dalam kerja kelompok antar siswa, membantu guru dalam menyesuaikan bahan dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat siswa. Pemanfaatan waktu, ruang, bahan bagi siswa dapat dijadikan menjadi lebih optimal, dan siswa dapat bekerja secara cepat atau lambat sesuai dengan tingkat kemampuan kelas mereka. Herbie dan Witte menjelaskan bahwa adanya pengelompokan kelas berdasarkan kemampuan akademik memiliki manfaat, yaitu mengetahui kebutuhan pendidikan siswa, meningkatkan pencapaian siswa, mengetahui keinginan orang tua bahwa anaknya ingin dikelompokkan dengan siswa yang memiliki kemampuan sama, dan dengan pengelompokan siswa, guru dapat menggunakan sarana pembelajaran secara maksimal. Di samping ada kelebihan-kelebihan pengelompokan jenis ini, ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, sangat sulit pengadministrasiannya karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda.
Yang kedua, menyulitkan mutasi bagi pendidik, menyulitkan mutasi peserta didik ke sekolah lain, terutama jika peserta didik harus pindah ke sekolah lain yang menggunakan sistem tingkat. Yang ketiga, tidak efisien karena kebutuhan biaya, tenaga, dan ruang kelas yang banyak. Yang keempat, membutuhkan guru yang tinggi tingkat komitmennya dan tingkat kecerdasannya. Yang kelima, karena segalanya bergantung kepada peserta didik, maka sulit mengharapkan tercapainya kompetensi yang diharapkan. Sedangkan kekurangan dari pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan adalah menurunnya harapan guru terhadap pencapaian prestasi siswa. Siswa di kelas rendah kurang bisa untuk menjadi model untuk pembelajaran. Dalam adanya stigma negatif bagi kelas rendah, sulit mengatur jam pelajaran di sekolah.